Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Aksan Ngurah-Harai, NIM 22111012. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang mini-work. Jadi, dengan representasi entitas-entitas ini, kita dapat memodelkan hubungan dan interaksi antar elemen dalam sistem informasi pemesanan lapangan futsal. Misalnya, entitas pemesanan terhubung dengan entitas pelanggan, dan lapangan futsal melalui kunci asing menciptakan hubungan antara data pemesanan pelanggan yang melakukan pemesanan dan lapangan futsal yang dipesan. Mini-work ini menyediakan kerangka kerja untuk merancang basis data yang efisien dan efektif untuk sistem informasi pemesanan lapangan futsal, memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan fungsionalitas sistem. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Lidiana, NIM 22111036. Di sini saya akan menjelaskan tentang batasan proyek dari pemesanan lapangan futsal. Di mana batasan proyek tersebut ada ukuran data. Jadi ukuran data ini dapat menyimpan data pemesanan pelanggan untuk 3 bulan ke depan. Selanjutnya ada kinerja, di mana setiap pencarian ketersediaan lapangan harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 detik. Yang ketiga ada keamanan, data pelanggan harus disimpan dan ditransmisikan secara transkripsi. Selanjutnya keempat ada fungsionalitas, di mana sistem hanya mendukung pembayaran dengan kartu kredit atau pembayaran melalui via bank. Selanjutnya ada integrasi, di mana sistem dapat terhubung dengan platform pembayaran pihak ketiga untuk proses transaksi. Dan yang terakhir ada kebutuhan bisnis, di mana sistem hanya menerima pemesanan untuk lapangan futsal, tanah lapang, dan bukan lapangan tertutup. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gabriel Sabatini dengan NIM 22111047. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari entitas. Nah, entitas itu merupakan status yang di dalamnya berisi atribut-atribut yang akan dituliskan. Nah, entitas ini dapat berupa data fisik, abstrak atau konsep, dan juga kejadian. Nah, pada tabel ERD kami yang mengambil tema lapangan futsal, di sini terdapat beberapa entitas. Yang pertama itu ada lapangan, yang kedua ada booking, yang ketiga pembayaran, yang keempat ada member, dan yang terakhir ada user. Nah, setiap entitas ini terdapat atribut-atribut. Untuk lebih jelasnya berada di slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramudia Mandala Putra, NIM 22111057. Saya akan menjelaskan atribut dan tipe data. Yang pertama, atribut. Di sini ada beberapa atribut. Ada user, lapangan, booking, member, sama pembayaran. Di bagian user ada username, ID user, email, level, login session, password. Di bagian lapangan ada nama lapangan, ID lapangan, jenis lapangan, harga normal, deskripsi, gambar, harga weekend. Kemudian ada booking. Di bagian booking ada ID booking, tanggal booking, ID lapangan, durasi booking, harga, metode bayar, status, login session, hari booking, jam booking, ID member. Kemudian bagian member ada ID member, username, nama member, level, login session, password, nomor telepon, alamat, dan email. Di bagian pembayaran ada ID member, ID booking, tujuan rekening, bukti bayar, harga, pengirim, ID pembayaran. Kemudian kita lanjut ke tipe data. Di sini ada beberapa tipe data, ada beberapa tabel. Yang pertama tabel user menggunakan ID user, di user menggunakan varchar, username varchar, password varchar, email varchar, level varchar, login session, timestamp. Kemudian ada tabel pembayaran berisi ID pembayaran menggunakan varchar, ID booking varchar, ID member varchar, tujuan pengirim varchar, harga integer, bukti bayar blok. Kemudian ada tabel member berisi ID member menggunakan varchar, username varchar, password varchar, email varchar, nama member varchar, alamat varchar, nomor telepon varchar, level varchar, login session, timestamp. Kemudian ada tabel booking berisi ID booking menggunakan varchar, hari booking date, tanggal booking date time, ID member varchar, ID lapangan varchar, jam booking time, durasi booking time, harga integer, metode bayar varchar, status varchar, login session, timestamp.
Kemudian ada tabel lapangan berisi ID lapangan menggunakan varchar, nama lapangan varchar, jenis lapangan varchar, deskripsi varchar, harga normal integer, harga weekend integer, gambar blok. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Rama Revindra, saya akan menjelaskan poin terakhir dari proyek ini, yaitu relasi beserta primary key dan foreign key-nya. Yang pertama, relasi dari satu pembayaran dapat mengelola atau terkait dengan banyak lapangan. Dalam konteks pemesanan lapangan futsal, ini bisa diartikan bahwa satu transaksi pembayaran dapat melibatkan pembayaran untuk pemesanan beberapa lapangan. Lalu setiap transaksi pembayaran dikaitkan dengan satu user yang mengelola pembayaran. Lalu satu member memiliki satu atau lebih pembayaran, dan satu pembayaran dapat terkait dengan lebih dari satu bookingan. Lalu setiap bookingan memiliki satu lapangan, artinya setiap pemesanan lapangan terkait dengan satu lapangan tertentu. Oke, mungkin cukup untuk menjelaskan bagian relasi. Sekarang lanjut ke primary key dan foreign key-nya. Dimulai dari tbl_user, primary key-nya ada di id_user. Lalu lanjut ke tbl_member, primary key-nya ada di id_member. Lalu lanjut ke tbl_lapangan, primary key-nya ada di id_lapangan. Lalu lanjut ke tbl_pembayaran, primary key-nya ada di id_pembayaran dan juga memiliki foreign key-nya ada di id_booking dan id_member. Lalu lanjut ke tbl_booking, primary key-nya ada di id booking dan juga memiliki foreign key-nya ada di id_member dan id_lapangan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari poin terakhir ini. Saya Rama Revindra, mohon maaf jika ada salah dan kekurangan, boleh di komen dan dikoreksi, akan diperbaiki ke depannya. Sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya.